Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang kita tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 tahun 2017 untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Sebagaimana telah kita bahas atau kita diskusikan pada video-video sebelumnya, yaitu tentang persyaratan sumber daya, meliputi personal, kemudian lingkungan pengujian, kemudian peralatan, kemudian ketertelusuran metrologi dan sumber atau pelayanan dari pihak eksternal. Nah, pada kali ini Bapak Ibu sekalian kita membahas kelanjutan daripada persyaratan sumber daya, yaitu tentang peralatan. Sebelumnya kita telah membahas tentang klausul 6.3. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan tentang klausul 6.4, yaitu tentang peralatan. Kita tetap sepakat bahwa kompetensi setiap klausul perlu kita buktikan melalui dokumentasi atau documentation, implementation, dan recording. Nah, tentang peralatan berarti kita perlu membuat dokumen kebijakan tentang peralatan yang kita cantumkan di dalam dokumen level 1, panduan mutu. Kemudian kita membuat dokumen prosedur pengelolaan peralatan di level 2. Kemudian kita implementasikan dan kita rekam semua kegiatan atau penggunaan dari peralatan tersebut. Nah, tentang peralatan di dalam konsensus ISO 17025 disebutkan semua peralatan atau alat ukur yang digunakan harus mampu memberikan hasil ukur yang akurat. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana supaya suatu peralatan mampu memberikan hasil ukur yang akurat? Jawabannya simpel. Peralatan tersebut mempunyai kinerja yang bagus, mempunyai performan yang bagus. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya peralatan mempunyai kinerja yang bagus. Nah, peralatan tersebut harus tertelusur kepada satuan internasional melalui mata rantai kalibrasi. Jadi peralatan perlu dibuktikan ketertelusurannya atau traceability-nya ke dalam sistem SI atau satuan internasional melalui mata rantai kalibrasi. Nah, kepada siapa atau di mana kita akan melakukan kalibrasi suatu peralatan? Peralatan harus dikalibrasi berdasarkan kebijakan KAM, dikalibrasi di laboratorium kalibrasi yang terakreditasi. Tetapi pertanyaannya, bagaimana jika tidak ada laboratorium kalibrasi yang mampu mengkalibrasi peralatan kita? Maka peralatan tersebut harus kita lakukan namanya uji kinerja atau performance check atau performance test. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, peralatan yang kita gunakan ada dua yang fundamental. Yang pertama, tertelusur kepada sistem SI melalui mata rantai kalibrasi. Dan yang kedua, kita lakukan performance test. Nah, seorang analis atau operator di laboratorium yang profesional sebelum menggunakan suatu peralatan, maka otomatis kita bertanya, apakah peralatan ini mempunyai kinerja yang bagus atau tidak? Nah, karena itu sebelum alat kita gunakan, kita harus yakinkan terlebih dahulu bahwa alat ini mempunyai kinerja yang bagus sehingga mampu memberikan hasil ukur yang akurat. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Sebab hasil ukur yang akurat dengan satuan tertentu secara umum akan dibandingkan. Misalnya dibandingkan dengan suatu standar atau dibandingkan dengan suatu regulasi tertentu. Apakah melampaui atau tidak melampaui? Jika melampaui, maka otomatis hasil ujinya perlu
dipertimbangkan ulang apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan klausul 6.4. Yang pertama adalah kita membuat prosedur tentang pengelolaan peralatan. Yang kedua, kita membuat dokumen IKA, instruksi kerja alat. Nah, untuk membuat dokumen IKA secara umum, kita merujuk kepada instruksi manual yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat alat. Sehingga sebagian besar orang jika ingin membuat dokumen bagaimana tata cara menggunakan alat tersebut, maka umumnya kita merujuk kepada manual book yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat alat. Di dalam manual book itu sudah tercantum atau sudah tertera tata cara menggunakan peralatan, termasuk tata cara untuk melakukan internal calibration atau performance check. Nah, setelah kita membuat dokumen IKA-nya, kemudian yang ketiga kita wajib melakukan kalibrasi, karena sesuai dengan kebijakan kan semua alat di laboratorium wajib dikalibrasi sebelum digunakan, walaupun alat itu masih baru atau baru dibeli. Jadi wajib dikalibrasi oleh laboratorium yang terakreditasi ISO 17025. Nah, secara umum periode kalibrasi yang banyak berlaku adalah selama satu tahun. Nah, di interval waktu 1 tahun itu, selama alat kita gunakan, kita tidak tahu apakah alat itu masih bagus atau tidak, atau kinerjanya masih bagus atau tidak. Makanya ada istilah intermediate check atau pengecekan antara. Nah, pengecekan antara secara teknis dikenal sebagai uji kinerja. Berarti Bapak Ibu sekalian, kita perlu membuat program uji kinerja peralatan secara periodik. Apakah sebulan sekali, apakah seminggu sekali, atau bahkan mungkin setiap 2 bulan. Tapi secara umum, rata-rata alat-alat stasioner di laboratorium dilakukan uji kinerja sebulan sekali. Kita bikin program uji kinerjanya, kita bikin prosedur uji kinerjanya, kemudian kita laksanakan uji kinerja, kemudian kita rekam hasil uji kinerja itu dalam suatu formulir, namanya formulir rekaman hasil uji kinerja. Tapi ada persyaratan lain Bapak Ibu sekalian untuk peralatan lapangan, yaitu untuk mengukur parameter-parameter lapangan, misalnya di laboratorium lingkungan, untuk mengukur pH air, untuk mengukur daya hantar suatu air, atau untuk mengukur oksigen terlarut dalam suatu air. Maka sesuai dengan kebijakan, alat-alat ini atau alat-alat untuk mengukur parameter lapangan, kita wajib melakukan uji kinerja sebelum digunakan. Atau secara umum lebih bagus sebelum kita berangkat ke lapangan, maka peralatan untuk mengukur parameter lapangan kita lakukan uji kinerja sebelum berangkat ke lapangan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada pendapat yang lain. Setelah kita ukur di lapangan, kemudian pulang ke laboratorium, ada pendapat yang mengatakan kita wajib melakukan uji kinerja ulang. Tetapi secara umum kita mengikuti aturan atau kaidah untuk parameter-parameter lapangan, peralatannya kita lakukan uji kinerja sebelum kita gunakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kinerja peralatan sebagaimana yang disebutkan harus mampu memberikan hasil ukur yang akurat. Ya, hasil akurat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu membuat suatu pembanding. Apa pembanding? Pembanding yang diketahui nilainya. Misalnya apa? Misalnya kinerja peralatan untuk mengukur pH suatu air. Maka kita menggunakan buffer pH tertentu sebagai pembanding. Jika hasil ukurnya tidak jauh berbeda dengan
pembandingnya, maka dikatakan bahwa kinerja alat tersebut cukup bagus. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, peralatan di laboratorium ada beberapa kata kunci yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sebagaimana yang kami sebutkan tadi, dikalibrasi sebelum digunakan secara periodik. Kemudian kita melakukan uji kinerja secara periodik, kecuali untuk parameter lapangan, harus dilakukan uji kinerja sebelum berangkat ke lapangan. Kemudian jika, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada laboratorium yang mampu mengkalibrasi peralatan kita, maka kita menggunakan bahan pembanding. Baik bahan pembanding yang tertelusur ke sistem SI maupun bahan pembanding dari alat lain. Kemudian yang ketiga, yang fundamental, untuk melakukan uji kinerja umumnya kita merujuk kepada manual book yang dikeluarkan oleh suatu pabrik atau pabrik pembuat alat tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang singkat kita tentang peralatan di klausul 6.4. Intinya Bapak Ibu sekalian, peralatan ini harus kita kelola dengan bagus, dengan hati-hati, sebab peralatan ini akan memproduksi suatu data. Data ini nanti akan dibandingkan dengan regulasi tertentu misalnya, atau dibandingkan dengan standar tertentu. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.